Pokoknya setiap ada kesempatan tuh pelaku selalu melakukan hal tersebut sampai usia saya 7 tahun, kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD tuh pas saya pulang sekolah itu pertama kalinya tuh beliau memasukkan kemaluannya. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku sedang bersama Mbak Rosalinda. Panggilannya Mbak? Ocha. Oh, Mbak Ocha. Nah, jadi kemarin itu Mbak Ocha itu memang menghubungi tim aku ya. Katanya memang ada suatu hal yang pengen Mbak Ocha itu sampaikan gitu. Nah, jadi kalau nggak keberatan nih, boleh nih Mbak Ocha menceritakan kejadian apa sih sebenarnya yang Mbak Ocha tuh pengen sampaikan gitu. Saya tuh pernah ngalamin trauma dari kecil sampai sekarang yang bahkan belum sembuh. Sampai sekarang masih harus ke psikiater buat menyembuhkan trauma yang dari kecil itu. Dari umur 5 tahun itu saya udah dilecehkan sama kakek kandung saya sendiri. Dan kejadian itu tuh berlangsung sampai di usia saya 16 tahun baru berani speak up dan lapor polisi. Itu pun bukan karena dukungan dari keluarga, tapi dari guru, bahkan orang lain yang gak ada sangkut paut darah dengan saya yang membantu saya buat keluar dari tempat itu. Oke. Dari usia 5 tahun. Iya. Berarti memang Mbak Ocha itu satu rumah dengan kakek. Kita tuh sempat satu rumah, sempat pisah rumah karena di rumah lama saya tuh sering sakit dan waktu itu tuh mama lagi hamil, jadi kita pindah ke rumah kakek, ke rumah nenek dulu. Jadi kita tuh sering tinggal di rumah kakek nenek karena jarak rumah kita tuh berdekatan, Kak. Jadi kita sering nginep, sering tinggal di sana, bahkan sampai bertahun-tahun nanti baru pulang lagi ke rumah. Jadi tuh mulai dari usia 5 tahun itu, pas waktu itu kita memang lagi tinggal di sana, mama lagi hamil waktu itu. Nah, di dalam itu Tarik nafas dulu. Mau minum dulu boleh. Di dalam buat ngeluarin kalau bahkan semua keluarga tuh tahu, Kak, tentang kejadian itu tuh dari saya kelas 1 SMP di umur 13 tahun, 14 tahun, kelas 1 SMP. Tuh ketahuan sama almarhum mama. Ketahuannya tuh pas di hari itu tuh ada acara keluarga, terus malamnya si kakek tuh ke rumah dan terjadilah pelecehan itu kembali. Terus ketahuan sama mama karena tante tuh menghubungi mama, katanya adakah bapak ke situ ngambil kacamata, katanya bilang kayak gitu kan. Terus mama langsung ngecek ke kamar saya, terus ada tuh kakek di kamar. Langsung mama marah-marah. Yang bikin saya nggak berani ngomong sama mama tuh dari kecil tuh, dari awal tuh, karena kan mama tuh terhitung tegas ya orangnya. Kalau kata orang tuh garang. Jadi tuh kalau salah sikit tuh, parenting zaman dulu kan dipukul tuh. Nah, jadi saya tuh takut ngomong ke mama dari kecil tuh karena itu, karena takut. Pas ketahuan kelas 1 SMP itu, kejadian yang saya takutkan selama itu tuh benar, saya yang dipukul habis-habisan, saya yang dimarahin habis-habisan. Seolah saya yang salah, padahal udah jelas di situ.
setelah kejadian itu dia nge-SMS mama. Waktu itu belum ada BBM, belum ada WA. SMS mama, anak kamu nggak bakal hamil, aku pakai kondom, katanya bilang kayak gitu. So mama makin tambah marah. Pokoknya hari itu saya dipukul habis-habisan. Setelah tahu kejadian itu, mama cerita tuh sama adiknya, sama tante. Semua keluarga tuh jadi benci Kak sama saya. Dari dulu juga boleh nggak sih sebutnya pelaku aja? Si pelaku tuh kayak yang bikin semua keluarga tuh kayak yang bikin saya nggak deket sama keluarga Kak. Jadi stigma dibangun di keluarga saya tuh suka bohong, anak yang nakal, pokoknya yang nggak bisa dipercaya sama sekali. Saya nggak dikasih ruang buat bicara sama siapapun, satu orang pun, satu manusia pun di keluarga saya tuh nggak ada yang percaya Kak. Oke, coba kita agak rentet ceritanya mungkin ya. Pertama mungkin pada saat kamu usia 5 tahun gitu. Pada saat usia 5 tahun itu apa kejadian pertama kali yang dilakukan mungkin oleh pelaku? Kejadian pertama kali tuh waktu saya mau ikut TPA. Dan itu tuh almarhum mama tuh minta mandiin saya ke pelaku Kak awalnya. Awal kejadian itu tuh. Pelaku ini adalah ayah kandung ibu atau mertua ibu? Ayah kandung ibu. Ayah kandung ibu. Oke, terus? Tapi papa sama mama tuh sepupuan Kak. Jadi mereka tetap keluarga. Jadi dari papa pelakunya adalah om? Iya. Oke, terus? Nah, saya dimandiin tuh sama pelaku kan. Awalnya tuh dimandiin seperti biasa Kak pada umumnya. Cuman setelahnya itu beliau tuh ini maaf ya Kak, katanya tuh saya dicium dulu, katanya udah wangi apa belum, katanya bilang kayak gitu. Dan di saat itu kan saya umur 5 tahun ya Kak. Saya belum tahu apapun tentang itu, belum ngerti apapun. Si pelaku tuh langsung mencium kemaluan saya, menjilat kemaluan saya Kak. Itu usia 5 tahun? Iya, kejadian itu tuh membekas sampai sekarang tuh. Berarti masih ingat ya? Iya. Berarti masih ingat ya kejadian itu ya? Masih ingat. Nah, kejadian itu tuh terus tuh berlangsung dalam seminggu tuh pasti ada beberapa kali Kak. Pokoknya setiap ada kesempatan tuh pelaku selalu melakukan hal tersebut sampai usia saya 7 tahun, kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD tuh pas saya pulang sekolah itu pertama kalinya tuh beliau memasukkan kemaluannya. Kelas 1 SD itu berarti 6-7 tahun ya? Iya. Coba tenang dulu. Mau minum dulu nggak? Minum air dulu. Ya, minum dulu ya. Oke. Oh gitu. Jadi itu adalah kejadian pertama. Tapi langsung lapor nggak, Mbak Ocha? Enggak. Setelah kejadian itu tuh saya dikasih uang Kak, dikasih uang 2.000. Iya, dikasih uang 2.000 sama pelaku, katanya buat jajan. Almarhum mama tuh pernah bilang sama saya kalau dikasih uang sama kakek jangan pernah mau terima. Iya. Alasannya? Nggak pernah nanya. Ini sih jangan pernah mau minta-minta uang, mama bilang kayak gitu. Terus dia pelaku bilang kalau ini jangan bilang mama, kalau dikasih uang kejadian ini jangan bilang mama, ini katanya kakek sayang, katanya bilang kayak gitu Kak. Alasannya kakek sayang, makanya dikasih uang 2.000. Oke. Jangan bilang, nanti kalau bilang kamu yang dipukul, katanya bilang kayak gitu. Jadi saya kan takut kan Kak dipukul, karena saya tuh sering banget dipukul Kak. Sama ibu? Iya, karena stigma orang semua kan terhadap saya anak yang nakal, anak yang pokoknya anak yang paling brutal tuh cuman saya. Padahal saya ada 6 saudara Kak. Mbak Ocha itu 6 bersaudara? Iya. Hanya saya yang
dikenal semua orang tuh, menurut orang lain saya yang paling nakal, saya yang paling brutal, pokoknya saya yang paling jahat di antara semua orang. Setelah itu Ibu pukul karena apa aja biasanya? kalau itu kan rumah kan dekat sungai itu Kak, kalau mandi di sungai nggak mau naik tuh, nah dipukul, nggak ngerjain PR dipukul, pokoknya salah sedikit tuh Pukul pakai dipukul, tangan. iya dicubit. Pas ketahuan kejadian itu waktu saya kelas 1 SMP, pertama kalinya mama tahu Taunya dari? mama lihat langsung. Mama lihat langsung karena kan kejadian itu berlanjut terus tuh Kak. Iya, kelas karena 1 dari kelas 1 SD sekitar 6-7 tahun sampai ke 1 SMP itu kan 6 tahun lamanya. Selama itu nggak lapor? nggak berani bilang Kak. Nggak berani bilang. Iya. Jadi cuma diem aja. Iya. Even misalnya ke guru sekolah gitu? Pokoknya saya nggak pernah bilang ke siapapun karena saya takut. Tanpa saya bilang pun stigma orang terhadap saya udah jelek Kak. Jadi saya ngerti itu salah tuh pas kelas 4 SD, udah ada pelajaran tentang reproduksi dari pelajaran IPA kan. Nah, setelah itu saya baru tahu kalau oh ini tuh salah, saya nggak boleh diginiin. Saya baru tahu tentang itu tuh di kelas 4 SD. Iya. Terus di kelas 6 SD tuh saya udah mulai mencari bantuan dengan ikut forum anak, ikut forum anak kayak gitu Kak, mau mencari tahu ini gimana sih, saya harus kemana. Nah setelah itu beliau tuh bisa lihat kondisi Kak, lihat situasi kondisi kalau orang lagi nggak ada kayak gitu. Lagi rumah sepi. Iya, rumah lagi sepi, sedangkan mau ngebrontak apalagi saya cuman anak kecil yang nggak ada tenaga di mata dia. Kenapa nggak misalnya pas lagi rumah sepi kabur misalnya ke sungai itu tadi atau ke rumah tetangga gitu? Nah, saya tuh kan punya pemandangan tuh nggak bisa mandang jarak jauh kan Kak. Jadi saya tahu rumah sepi tuh kalau udah masuk rumah baru tahu kalau rumah itu sepi. Mau keluar lagi udah nggak bisa, udah ditahan. Ditahan sama pelaku maksudnya? Iya, udah ditahan sama pelaku. Nah, terus berjalanlah kejadian itu terus sampai saya kelas 1 SMP itu kan ketahuan sama mama. Mama tuh kayaknya mama tuh udah curiga Kak. Jadi mungkin semua keluarga tuh udah tahu kayaknya si pelaku itu pedofil deh Kak. Jadi tuh si tante ngechat mama. Katanya si pelaku tuh ada nggak di rumah saya, kan kita sering pindah-pindah rumah. Nah di kelas 1 SMP, dari kelas 3 SMP tuh kelas 3 SD tuh saya pindah ke rumah saya Kak, pindah ke rumah saya. Nah di saat kelas 1 SMP itu pas ada acara siang sampai sorenya, malamnya tuh tante SMS mama, ada nggak nih si pelaku di rumah saya maksudnya. Mama bilang nggak ada, saya cari dulu, mama bilang kayak gitu kan. Digedorlah kamar dan si pelaku itu tuh ngumpet di bawah kasur saya, di bawah kasur divan saya. Iya. Nah itu Mbak Ocha kelas 1 SMP ya? Iya, kelas 1 SMP. Terus mama langsung marah, langsung diusir tuh pelakunya langsung pulang. Usir bapaknya berarti ya? Iya. Pelakunya langsung pulang kan. Setelah pelakunya pulang, pelakunya langsung SMS mama, bilang kayak gitu, anak kamu nggak bakal hamil karena aku pakai kondom, katanya kayak gitu. Padahal sebelum si pelaku ngomong kayak gitu tuh saya ditanyakan sama mama, udah disentuh belum, saya karena nggak berani ngomong kan sama mama karena bener-bener takut dipukul habis-habisan. Ternyata tetap aja tuh dipukul habis-habisan. Walaupun saya sempat mikir ini awalnya karena mama loh, andai waktu saya di umur 5 tahun mama nggak nyuruh mandi sama dia pasti nggak bakal kejadian kayak gini. Jadi tuh rasanya tuh di saat dipukul ketahuan itu tuh rasanya sakit banget Kak. Kok aku sih yang diperlakukan kayak gini, kenapa aku sih, kenapa nggak dia, kenapa hanya aku.
Setelah kejadian itu mama cerita tuh sama tantenya, sama adiknya kan, sama tante saya. Tante saya tuh makin benci Kak sama saya. Setelah itu tuh mama bilang, mama bakal jagain saya tuh dari pelaku, tapi jangan bilang ke papa. Karena papa tuh emosinya benar-benar tinggi, apalagi menyangkut keluarga kan, anaknya. Saya pun takut nanti kalau papa kalah, adik-adik saya siapa yang ngasih makan kalau papa masuk penjara. Jadi saya mikirnya tuh ke situ Kak. Jadi saya ya udahlah, dilindungin mama ini, ya udah. Jadi mikirnya kayak gitu ke situ kan. Walaupun di situ saya tetap mencari cara gimana sih aku harus keluar dari sini. Walaupun tinggal di rumah yang berbeda, aku tuh tetap terancam gitu kan Kak. Karena kita masih satu lingkungan. 1 tahun kemudian mama meninggal Kak. Itu berarti kamu usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Meninggal. Padahal kamu ngerasa dia adalah pelindunganmu ya. Iya. Setelah mama tahu, saya ngerasa tuh saya punya tempat berlindung, walaupun mungkin nggak maksimal, tapi saya ada perlindungan, nggak saya sendiri, ada yang tahu gitu loh Pak. Karena sejak ibu tahu dan ibu mengusir sampai saat ibu meninggal itu berarti tidak ada kejadian ya? Enggak ada kejadian sampai kamu aman ya. Iya. Sampai mama meninggal tuh aman. Jadi tuh setelah mama meninggal, saya tuh 6 saudara, anak ketiga Kak. Sama abang, sama kakak tuh saya nggak akur. Saya tuh kalau misalnya saya benar, saya ngelawan Kak orangnya. Jadi sedangkan kakak sama abang saya nggak suka dilawan. Iya. Jadi itu saya nggak pernah akur sama abang sama kakak. Setelah mama meninggal, saya sama ketiga adik saya dititipin ke rumah nenek. Istri beliau, istri pelaku. Iya. Pelakunya tetap ada di situ Kak. Kan mama ngusir dari rumah kan. Nah, jadi tuh pelakunya tetap di rumah itu, di rumah nenek. Saya tinggal lah di sana. Saya tinggal di sana. Saya kelas 3 SMP itu kan udah banyak tugas ya Kak. Kayak tugas-tugas kelompok kayak gitu kan. Saya dijemput tuh sama teman cowok, karena dia yang punya motor, dia yang bisa jemput. Nah, saya pergilah kerja kelompok. Terus pulangnya tante bilang kayak gini, boleh nggak pakai bahasa Indonesia nggak sih Kak? Boleh. Kau tuh jangan macam-macam, katanya bilang kayak gitu. Nanti aku sebarkan di sekolah kalau kau tuh kakek kau sendiri kayak gitu. Saya malah jadi diancam kayak gitu sama tante, mau disebarkan ke sekolah. Sedangkan saya tuh ngerasa sekolah tuh tempat yang paling aman buat saya Kak. Tempat yang nggak bakal diapa-apain sama dia. Sama siapapun itu. Iya, sama siapapun. Tempat yang paling aman bagi saya di sekolah. Karena saya suka belajar, dan setelah mama meninggal tuh papa tuh berubah Kak. Kami semua tuh kayak membangun dinding kesedihan masing-masing. Padahal kan harusnya orang dewasa merangkul kami dong, yang sebagai anak-anak. Tapi kami dibiarkan memeluk kesedihan sendiri. Enggak, harusnya dirangkul dong, kita sedih bareng-bareng gitu kan. Ini enggak Kak, saya dibiarin sendiri. Saya juga membiarkan adik saya sendiri. Saya juga salah sih saat itu. Karena diancam tante kayak gitu, saya sempat mau Kak di sekolah. Saya kan sakit asam lambung sama vertigo kan dari SMP itu. Almarhum mama juga tahu. Nah, setiap saya sakit tuh si pelaku tuh bilang saya sakitnya pura-pura Kak ke sekolah. Jadi tuh nggak boleh dibawa ke rumah sakit, harus dibawa pulang. Sedangkan kalau dibawa pulang tuh kan pakai motor kan, si pelaku ke sekolah tuh pakai motor. Ngejemput saya, yang bawa motor teman saya. Saya yang di belakang yang lagi kesakitan, vertigo, itu di jalan payudara saya diremes-remes Kak di jalan. Bonceng 3? Iya, bonceng 3. Saya kan ke sekolah kerudungnya panjang kan Kak. Dan itu di jalan payudara saya diremes-remes. Saya udah gak punya tenaga melawan. Jadi setiap saya sakit tuh orang stigmanya saya sakit pura-pura Kak. Padahal udah jelas udah ada ronsennya, udah ada CT scan-nya bahwa saya benar-benar sakit. Obat bulanan juga
rutin. Jadi tuh saya mau minum obat yang 1 bulan tuh saya minumin semua Kak. Di sekolah itu kejadiannya. Terus? Untungnya ada temen-temen kan. Nah temen-temen tuh dilaporin ke BK. Sampai di BK saya dikira makan narkoba. Karena Tapi kamu di BK obat-obatan. cerita nggak? Maksudnya alasan kenapa kamu minum semua obat itu? Enggak, saya enggak cerita Kenapa nggak di cerita BK. waktu itu? Karena saya takut Kak. Karena kalau saya cerita, saya harus tinggal di mana. Soalnya kan saya tinggal sama nenek nih. Nenek di belakang rumah nenek tuh ada rumah tante. Jadi tuh saya mau tinggal di mana? Saya pasti dimusuhin sama semua orang. Saya nggak punya keluarga lagi. Saya udah nggak punya mama. Saya harus lari kemana Kak? Iya Jadi sih. saya belum berani buat cerita. Saya pendam sendiri semuanya sampai sampai saya SMA kelas 2 baru saya berani cerita ke guru. Awalnya pun saya nggak mau cerita Kak. 1 hari sebelum mama meninggal tuh, mama pernah bilang, jaga adik-adik kau dari anjing itu. Mama tuh sampai bilang kayak gitu Kak. Adik kamu ada yang perempuan? Adik saya perempuan 3, perempuan semua. Tapi nggak ada yang jadi korban? 2 jadi korban. Jadi korbannya Iya. juga. Iya, padahal selama ini saya nurut karena biar kan bilang kalau kau ndak nurut nanti yang kena adik-adik kau, katanya bilang kayak gitu Kak. Jadi tuh kan udah cukup aku, jangan sampai ada orang lain lagi, apalagi adik-adik aku kayak gitu kan. Karena saya udah ngerasa Kak gimana sakitnya. Di SMA tuh saya kan nyari sekolah yang sekolahnya itu jauh dari rumah Kak. Saya waktu SMP saya sekolah tuh biar lulus dengan nilai terbaik, biar bisa sekolah jauh dari rumah yang jaraknya lumayan 1 jaman. Saya masuk tuh ke sekolah itu Kak. Masuk ke sekolah itu setiap hari ban motor saya ditusukin jarum pentul, kunci motor saya disimpan, disembunyiin biar saya berangkatnya sama si pelaku. Kalau pelaku yang nganter tuh dia tuh nyebar berita yang jelek Kak tentang saya. Jadi semua teman-teman tuh, saya kan sering pingsan, sering sakit kan di sekolah. Mungkin dia bilang saya tuh sakitnya pura-pura, nyusahin teman-temannya. Harusnya kan nggak kayak gitu. Ke guru juga bilangnya saya tuh malas belajar Kak, katanya. Saya kan tinggal di rumah nenek. Di rumah nenek tuh ramai anak-anak Kak. Kalau siang kan nggak bisa konsentrasi belajar, sore juga. Saya belajar malam, sedangkan saya belajar malam diganggu terus sama dia Kak. Payudara saya diremes-remes, gimana saya bisa belajar Kak? Gimana saya bisa mendapatkan nilai sempurna lagi? Jadi semenjak SMA tuh nilai saya turun, anjlok Kak. Iya, anjlok banget nilai saya waktu SMA. Karena sering tabrakan, kan kunci motor disembunyiin terus nih Kak sama dia. Jadi ngebut kan sekolahnya, kecelakaan terus. Jadi direkomendasiin sama guru BK saya tuh disuruh pindah sekolah ke dekat rumah. Sedangkan saya tuh nggak suka di sekolah yang di dekat rumah karena jaraknya terlalu dekat Kak. Saya ngabisin waktu di luar tuh hanya sebentar. Kalau sekolah jauh kan saya ngabisin waktu di luar kan lama kan. Iya, jadi saya merasa aman. Oh, aku lebih amannya lama banget nih. Waktunya paling malam doang. Kayak gitu kan. Tapi semenjak pindah sekolah yang lebih dekat tuh saya pulangnya lebih awal. Lebih awal, dan di situ tuh saya nggak punya teman sama sekali Kak. Karena jadi korban pelecehan itu kan saya nggak tahu tuh kalau ternyata keputihan itu tuh penyakit ya Kak. Dan itu tuh saya sekolah tuh jarang mandi Kak, karena kalau mandi tuh selalu diintipin tuh Kak sama dia, sama pelaku. Sahabat ya. Jadi mungkin karena saya bau kali ya Kak, saya bau, saya dibilang suka pura-pura sakit, nyusahin semua orang, saya pembohong, pokoknya segala macam kejelekan tuh diceritain ke teman-teman saya, ke guru saya Kak. Bahkan dulu tuh guru saya juga sempat nggak ada yang respect Kak sama saya. Setelah saya pindah sekolah itu kan kelas 1 SMA ya Kak, pindah ke sekolah dekat rumah.
pas kenaikan kelas 2 itu semester mau naik kelas 2 kan. Terus semester keduanya awal masuk tuh saya bilang ini, saya punya teman dekat Kak, bahkan dekat banget sama keluarganya. Saya tuh mau diajak pindah ke tempat neneknya teman saya buat jagain neneknya teman saya. Jadi saya tuh seneng banget Kak. Aku akhirnya bisa keluar dari neraka ini gitu loh saya mikirnya Kak. Setelah itu tuh butuh izin dari wali Kak. Wali murid kan buat pindah sekolah. Sedangkan wali murid saya tuh papa, kakak, om, sama tante. Papa kan jauh nih Kak kerjanya di luar kota. Tante tuh gak mungkin. Tante sih senang-senang aja tuh pindah, bebannya berkurang kan kalau saya pindah. Kalau si pelaku ini kan gak mungkin nih Kak ngizinin saya pindah Kak. Jadi tuh saya gak bakal bisa pindah sekolah. Jadi saya bilang ke wali kelas saya BM wali kelas saya waktu itu. Saya manggilnya Bunda Kak. Bunda kalau saya gak bisa pindah sekolah ini gimana? Coba Bunda bayangin kalau anak Bunda yang umur 5 tahun sama kakeknya. Dan adik-adiknya juga gimana Bunda? Apakah Bunda tetap biarin anak Bunda di situ? Saya bilang kayak gitu kan. Terus wali kelas saya kaget Kak. Disuruh datang besoknya disuruh cerita ke BK. Iya. Dan itulah pertama kali saya cerita ke BK. Pas udah SMA ya? Iya, SMA kelas 2 semester 1. Semester 2 awal. Cerita ke guru BK. Guru BK berusaha tuh buat manggil papa datang ke sekolah. Awalnya tuh saya takut karena takut. Ini papa kondisi selama itu belum tahu? Belum, papa gak tahu sama sekali. Jadi papa tuh gak pernah dikasih tahu siapapun. Walaupun semua orang tuh rata-rata udah tahu ya Kak, di keluarga itu lebih milih diam dan jaga nama baik keluarga. Karena lumayan dikenal orang juga sih Kak, keluarga di sana. Jadi lebih mentingin nama baik keluarga daripada jaga mental seorang anak. Tapi akhirnya setelah ibu BK atau wali kelas yang manggil? Guru BK sama kepala sekolah manggil papa. Barulah di situ pertama kali papa tahu. Iya. Terus apa yang dilakuin papa? Ekspektasi saya kan papa langsung marah-marah brutal gitu ya Kak. Pas papa dipanggil jam 9 pagi, saya tuh lagi ulangan Kak, jam 8 paginya ulangan fisika. Dan itu saya udah gak bisa belajar. Udah gak konsen iya, udah gak konsen, udah takut dengan reaksi papa. Sampai nangis histeris, bingung harus ngapain, takut. Pokoknya nangis histeris di depan kelas, didiamin sama guru yang lagi ngajar kan Kak. Ternyata tuh pas itu papa ngeliat tuh kalau saya lagi nangis. Papa dibawa ke aula sama wali kelas, sama kepala sekolah, sama guru BK. Papa diceritain tuh sama mereka. Ternyata reaksi papa tuh emang benar ya? Kayak gitu Kak. Kayak gimana? Emang benar ya, katanya kayak gitu. Oh oke. Cuman gak ada kepercayaannya sedikit pun. Padahal ya, itu kan yang nyampein kan udah kepala sekolah, udah guru BK. Tapi tuh beliau tetap gak percaya Kak. Emang serendah itu kepercayaan keluarga saya terhadap saya tuh. Terus papa setelah itu tuh papa pulang ngajak keluar kan, cerita di luar biar gak ada yang dengar. Saya ceritain tuh Kak semuanya. Semua hal tuh saya ceritain ke papa, benar, dan ceritanya kayak gini, saya bilang kayak gitu kan. Terus papa bilang, nanti kita cari solusinya sama-sama, nanti malam, papa bilang kayak gitu kan Kak. Saya, kakak, sama abang, papa cari solusi bareng. Dan akhirnya papa, solusi dari papa, ya udahlah, anggap aja gak terjadi apa-apa Kak. Kita gak usah kesana lagi, kita jaga diri. Dan itu tuh kayak yang aku tuh anakmu loh Pak, dilecehkan dari kecil sampai sebesar ini.
Dan bukan hanya aku, tapi adik-adik juga. Kok reaksinya cuman kayak gitu. Kok flat aja Iya. gitu. Mau gimana, itu kan keluarga. Jawabannya selalu kayak gitu Kak. Semua orang selalu jawabnya gimana, itu kan keluarga. Kok orang selalu beralasan dibalik itu kan keluarga. Kenapa sebelum ngelakuin orang gak pernah berpikir itu kan keluarga, itu kan cucu aku. Kok orang lain gak pernah berpikir kayak gitu. Iya. Terus saya langsung hubungin lagi guru BK saya. Iya. Tentang jawaban papa cuman kayak gitu Bu. Kok saya ngerasa gak adil ya Bu. Iya. Selama 11 tahun loh Bu saya menderita kayak gini. Kok orang lain gak ada yang mau lindungin saya Bu. Saya bilang kayak gitu kan. Di hari itu juga saya langsung pergi ke perlindungan anak yang ada di kota itu Kak. Sama guru BK. Hari itu juga saya ditemanin, didampingin sama perlindungan anak buat bikin laporan polisi. Iya. Dikarenakan saya waktu itu masih belum cukup umur kan Kak. Jadi yang bikin laporan tuh orang dari perlindungan anak yang bikin laporan. Setelah saya bikin laporan tuh, saya langsung diamankan ke rumah aman pemerintah kan Kak, supaya gak ada intimidasi dari luar. Jadi saya tuh diamankan Kak, sampai pelakunya ditangkap. Oh, kira ditangkap. Akhirnya ditangkap, karena ada satu kejadian tuh, tante saya ngeliat, adik iparnya mama. Adik iparnya mama tuh ngeliat kejadian itu, bener-bener lagi melakukan itu, pokoknya ngelihat secara detail Kak kejadian itu. Jadi yang menguatkan sampai pelakunya ditangkap tuh tante saya, iya saksinya sama hasil visum itu. Nah setelah ditangkap tuh saya kan tetap ada di rumah aman. Berita di luar tuh yang beredar. Rumah aman tuh kayak asrama gitu ya? Iya, kayak asrama. Tapi yang gitu. disediakan oleh pemerintah. Iya. Terus. Gosip di luar tuh katanya saya lagi kabur Kak, lagi hamil kabur sama pacar saya. Padahal di saat itu tuh saya nggak punya pacar Kak. Saya digosipin kemana-mana kalau saya tuh kabur sama pacar, lagi hamil. Padahal saya di rumah aman, di rumah perlindungan pemerintah. Iya. Setelah itu abis saya lapor tuh saya langsung di Messenger Kak sama abang saya sendiri. BBM? Messenger Facebook. Oh, Facebook Messenger. Iya, di Messenger Facebook kan. Katanya saya tuh bikin malu keluarga, udah puluhan tahun tinggal di sana, nggak pernah masalah apapun sama polisi, tapi kenapa tiba-tiba ditangkap polisi kayak gitu Kak. Jadi salah paham juga abang ya, dikira kamu ditangkap polisi. Enggak, si kakek. Jadi tuh saya dibilang bikin malu, laporan tuh saya bikin malu keluarga, sampai si pelaku itu tuh ditangkap, saya yang bikin malu keluarga katanya gitu. Tapi akhirnya si pelaku itu dipenjara? Iya, pelakunya dipenjara, cuman 3 tahun 8 bulan. Dari tahun? Dari tahun 2016 sampai 2019. Oh, berarti sekarang udah bebas lagi? Iya, udah bebas. Dan udah ada korban juga. Siapa? Cuman nggak ada yang berani speak up. Adik sepupu. Oh, tapi setelah dari kejadian kamu lapor, kamu sendiri udah nggak pernah jadi korban dia lagi? Sampai saya lapor. Setelah saya lapor kan dia masuk penjara tuh kan Kak. Setelah itu tuh saya sampai dia keluar tuh pernah ketemunya tuh waktu tahun berapa ya? Waktu saya mau nikah. Oke, itu masih jadi korban? Udah enggak. Udah enggak ya, berarti memang itu udah terakhir, udah setelah dia masuk penjara mungkin dia kapok, nggak berani macam-macam lagi sama kamu ya? Iya, karena saya pun udah tinggal di tempat lain kan Kak. Di saat itu 2019 tuh saya udah kerja Kak, saya kerja di tempat perlindungan anak itu, saya balik kerja ke situ Kak. Tinggal di situ juga, jadi jauh kan dari situ. Dan setelah si pelakunya keluar tuh, saya kaget dong Kak, kok cepet gitu cuma kan. Sebentar. Iya. Padahal harusnya vonisnya berapa tahun?
Kalau menurut yang saya dengar ya Kak dari orang-orang pemerintah itu katanya vonisnya itu awalnya 8 tahun, terus naik banding karena kalah banding jadi ditambah 4 tahun jadi 12 tahun. 12 tahun. Iya, tapi kenapa cuma 3 tahun 8 bulan? Tapi itu saya nggak pernah nanya ke pengadilan ya Kak. Maksudnya kalaupun ada remisi harusnya nggak secepat itu. Nggak sebanyak itu. Iya, gitu. Kok sebentar hanya 3 tahun lebih. Sedangkan saya sampai sekarang aja masih harus ke psikiater bolak-balik untuk nyembuhin trauma itu. Jadi tuh saya trauma ke kayak yang orang yang menghasut orang lain tuh tiba-tiba semua orang tuh benci sama saya tuh. Jadi saya tuh takut banget sama orang yang kayak gitu Kak. Setelah kejadian itu tuh saya kan mikir kalau ternyata kita tuh nggak perlu sedarah buat jadi keluarga. Jadi tuh saya lebih dekat sama orang lain Kak daripada keluarga saya sendiri. Tapi tuh stigma itu tuh dipatahkan setelah saya ketemu orang yang suka menjelekan saya. Tiba-tiba orang nggak sapaan sama saya. Aku kenapa? Salah aku apa? Dan ternyata itu karena orang lain. Jadi tuh itu kayak bikin traumanya tuh kembali lagi Kak. Aku tuh pernah hidup di masa semua orang tuh nggak pernah ngedengerin aku, nggak pernah percaya sama aku, walaupun yang terjadi tuh padahal sebenarnya bukan itu gitu loh Kak. Jadi tuh kayak kembali ke masa awal lagi, down lagi. Bahkan kemarin kan ke psikiater kan, jadwal ke psikiater, dan itu balik ke depresi berat lagi. Selalu kayak gitu, setiap ketemu orang baru, sampai sekarang saya takut ketemu orang baru. Setiap ketemu orang baru gemeteran terus. Jadi saya mendem diri di rumah terus Kak, di kamar terus. Udah beberapa bulan ini tuh balik ke mode awal lagi, mode takut akan segala hal lagi. Tapi orang yang bikin saya kayak gini aja udah hidup enak, udah hidup tenang gitu loh Kak. Kakek ini, pelaku ini. Iya. Kenapa sih hanya saya yang tetap hidup di bawah bayang-bayang trauma? Kenapa harus cuman saya yang menderita? Kok orang lain udah hihi lagi gitu loh Kak? Kok kayak gitu sih hukumannya cuman sebentar, nggak benar-benar nggak sebanding dengan apa yang saya rasakan. Orang bilang kan kamu enak, udah jauh katanya, bilang kayak gitu, udah beda pulau. Tapi tuh traumanya tuh setiap hari tuh tetap terbayang-bayang terus Kak. Itu kayak kejadiannya tuh bukan berpuluhan tahun lalu, tapi baru kemarin, rasanya tuh tetap baru kemarin kejadiannya, selalu kayak gitu. Iya sih, pasti traumanya mendalam dan ya gak bisa diobati dengan cara yang gampang. Itu pasti butuh waktu yang lama juga. Sekarang aktivitasnya sehari-hari gimana? Sekarang tuh aktivitasnya sehari-hari benar-benar terganggu sih Kak. Takut ketemu orang baru juga, takut pokoknya, takut ketemu orang, takut dijelekin lagi. Jadi tuh lebih ke ngurung diri di rumah. Kerjaan rumah juga jarang disentuh, pokoknya udah gak pernah aktivitas. Tiduran, main HP, tiduran, main HP, tidur lagi, makan pun kalau ingat. Jadi tuh beberapa bulan ini tuh balik ke mode down lagi. Karena beberapa waktu lalu saya sempat ketemu sama orang yang, kalau bahasa psikiater, kata psikiater saya tuh, nama orang yang kayak gitu tuh orang NPD Kak. Jadi tuh kalau saya ketemu orang yang kayak gitu lagi, saya balik ngedown lagi. Nah, saya tuh bahkan saking takutnya kejadian itu terulang lagi, karena nggak mau tinggal di lingkungan itu, sampai rumahnya saya jual Kak. Saya jual lagi rumahnya, nggak tinggal di tempat itu lagi. Jadi tuh balik ke mode awal lagi, nggak ngapa-ngapain. Kalau dulu kan masih bikin pesanan kue gitu kan, masih olahraga, main badminton. Kalau sekarang tuh
takut ketemu orang baru. Ketemu kakak aja sebenarnya saya takut Kak, dari tadi gemeteran, keringet dingin. Tapi kalau misalnya kayak di rumah ngurus anak tetap kan, karena tadi kan ada bawa anaknya. Atau ada yang bantu ngurus? Ngurus sendiri, masih ngurus sendiri. Masih, karena anaknya nggak terlalu rewel kan Kak. Jadi anaknya tuh ngerti mama lagi sakit ya. Jadi tuh karena kan setiap hampir seminggu tuh 2 kali kita bolak-balik ke rumah sakit kan. Iya, ke rumah sakit, ke psikiater. Jadi tuh oh mama sakit ya. Jadi tuh lebih ke dia ngerti mamanya sakit. Saya yang kayak merasa bersalah Kak. Kak, tapi kan sekarang ini pelaku kan sudah pernah dipenjara, sampai ya mungkin sudah menjalani masa hukuman dan lain sebagainya. Kamu juga sudah punya keluarga sendiri, sudah punya suami dan juga sudah punya anak ya. Iya. Apa harapan kamu sekarang? Harapan saya sekarang sih semoga jangan ada Ocha yang lain lagi, jangan ada saya yang lain lagi, jangan ada korban yang lain lagi. Kasihan masa depan anak-anak. Kalau dia bisa membawa dirinya, kalau anak-anak itu nggak bisa membawa dirinya, kasihan masa depannya jadi hancur. Jangan sampai ada anak yang seperti saya lagi. Harapan saya boleh nggak sih Kak buat orang tua yang lain juga? Boleh. Jadilah pendengar yang baik untuk anaknya. Jangan biarin anaknya sendirian. Karena anak tanpa ibu, tanpa bapak tuh dia gak bakalan kuat Kak. Iya, setuju. Jadilah jangan dengerin kata orang lain dulu. Dengerin dulu apa yang anaknya ingin sampaikan. Telaah dulu baik-baik. Jangan sebelum ngomong udah dipatahkan dulu. Iya. Buat kayak yang saya kan keluarga sendiri ya Kak pelakunya. Please tolong jangan lebih mementingkan nama baik keluarga daripada kesehatan mental seorang anak, karena itu tuh gak bakal sembuh. Berusaha apapun anak itu tetap ingat sampai kapanpun, bahkan mungkin sampai anak-anak itu meninggal pun dia tetap ingat sampai waktu dia menghembuskan napas terakhir. Jadi tolong banget dengerin anaknya, dampingin anaknya. Jangan sampai anaknya ngalamin hal yang sama kayak saya. Ya, karena seharusnya keluarga itu bisa jadi rumah ya. Iya, tapi ternyata ya kenyataannya banyak keluarga yang justru bukanlah rumah gitu. Iya, ternyata keluarga yang ngancurin mental dan masa depan anak-anaknya. Iya, ya semoga. Boleh gak Kak, hukum di Indonesia bisa gak sih hukumnya benar-benar ngehukum gitu loh. Ya, kita semua pasti berharap hukuman. Kayak gitu. Iya. Kalau kayak gitu kan menurut saya itu main hukum-hukuman doang, gak sebanding sama sekali hukumannya. Itu yang bikin sakit sampai sekarang itu sih Kak. Ya mudah-mudahan buat ya mungkin orang tua zaman sekarang juga mungkin bisa lebih aware ya. Terus juga buat siapapun korban bisa lebih berani untuk speak up harapannya. Dan ya hukum di Indonesia untuk bisa lebih tegas terutama dalam hal perlindungan anak, dalam hal pelecehan seksual, karena ini juga jadi concern yang besar ya. Karena anak-anak itu kan harus jadi masa depan bangsa. Gimana mau jadi masa depan bangsa kalau pada saat kecilnya sudah mengalami hal yang traumatis. Iya benar. Gimana kita mau berkembang kalau mental kita stucknya tetap di masa kecil. Ya semoga bisa lebih baik ya untuk Mbak Ocha. Semoga kamu juga bisa melewati masa-masa yang pasti tidak mudah untuk kamu lewatin. Harapannya kamu bisa sedikit keluar dari masa trauma itu. Walaupun mungkin aku gak bilang kamu bisa keluar 100%. Tapi setidaknya kamu bisa menjalani hidup sekarang ke depan itu lebih baik lah. Kamu bisa mengalami mental yang lebih stabil, tentunya didampingin ya sama profesional, sama psikiater, sama psikolog, kayak gitu. Ya insya Allah aku harap kamu bisa lah lebih baik.
lagi berusaha Kak. Iya, it's okay. Nggak mungkin semuanya itu bisa dilewati dengan instan. Pasti dengan proses yang panjang dan yang pasti effort gitu. Jadi harus dengan usaha yang kuat. Ya. Iya. Ya itu aja sih harapan dari aku, dan mudah-mudahan cerita ini juga bisa jadi pelajaran yang berharga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini, dan semoga juga benar tadi kata Mbak Ocha, jangan ada korban Ocha berikutnya, apalagi dari pihak keluarga sendiri yang harusnya jadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita, tapi justru jadi neraka buat kita. Iya. Ya kan? Oke deh kalau gitu Mbak Ocha, terima kasih atas ceritanya hari ini. Sekali lagi semoga Mbak Ocha bisa lebih baik, bisa melewati masa trauma ini, ya bisa menjalani aktivitas dengan nyaman lah. Amin. Terima kasih ya Kak udah mau mendengarkan Sama-sama. cerita saya yang bukan siapa-siapa. Ya siapapun bisa kok cerita di sini, dan siapapun berhak, dan aku harap juga itu tadi ceritanya yang ada di sini tuh bisa memberikan manfaat. Ya kan, memberikan manfaat, orang-orang jadi lebih aware dan orang-orang juga lebih belajar. Kita nggak tahu siapapun yang lagi nonton ini, mereka juga korban yang belum berani speak up. Tapi dari cerita Mbak Ocha mungkin bisa menggugah perasaan mereka untuk berani untuk speak up. Karena wadah speak up pun sekarang banyak melalui sosial media, ya kan, atau melalui sekarang kan juga banyak kesehatan online ya yang bisa cerita melalui itu dan lain sebagainya. Banyak wadahnya. Jadi semoga juga buat teman-teman yang merasa dirinya menjadi korban, jangan pernah tidak speak up lah. Jadi speak up lah, karena ya itu tadi, karena sampai kapan sih ya kan mau jadi korban seperti itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Ocha, semoga sehat selalu, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini Bukan Bincang Biasa bersama aku dan juga Mbak Ocha. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, and see you, bye-bye.